Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kesha Maulidiana Bani dengan NIM C1C025095. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-12 dari mata kuliah perpajakan 1, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan, dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Dian Maisyaro dan Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pelunasan pajak sendiri dalam tahun berjalan dilakukan agar pembayaran pajak lebih teratur dan tidak memberatkan di akhir tahun. Pemungutan pajak penghasilan atau PPh terdiri dari beberapa jenis, seperti PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Setiap jenis PPh memiliki mekanisme dan ketentuan yang berbeda yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pemahaman tentang pelunasan dan pemungutan pajak penting agar wajib pajak sendiri dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak langsung yang dihitung dalam satu tahun pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Tahun pajak sendiri berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pelaporannya melalui SPT tahunan. Wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April. Tujuan dan mekanisme pelunasan pajak di akhir tahun dapat memberatkan wajib pajak dan membuat penerimaan negara kurang stabil. Oleh karena itu, pembayaran dilakukan bertahap selama tahun berjalan. Dilakukan sebelum akhir tahun pajak berupa angsuran atau pembayaran pendahuluan dan bisa melalui pembayaran sendiri, pemotongan, dan pemungutan pajak dapat dikreditkan pada akhir tahun kecuali pajak final. Jenis pelunasan pajak tahun berjalan. 1. Pembayar sendiri itu PPh pasal 25 dibayar tiap bulan oleh wajib pajak. Pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yaitu PPh pasal 21 gaji atau upah, PPh 22 perdagangan atau impor, PPh 23 dividen, bunga dan jasa, PPh 24 kredit pajak luar negeri, PPh pasal 26 penghasilan wajib pajak luar negeri, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Macam-macam pungutan pajak penghasilan ada 3, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Official Assessment System sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak ditentukan oleh fiskus atau pemerintah. Wajib pajak bersifat pasif, contohnya adalah PBB dan pajak daerah. Sedangkan self-assessment system adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Yaitu, poin pentingnya wajib pajak aktif menghitung pajak pemerintah sebagai pengawas dan digunakan pada PPh dan PPN. Sedangkan yang terakhir, withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui pemotongan atau pemungutan pajak. Pajak dipotong atau dipungut pihak ketiga, contohnya PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23. Dan pihak ketiga menyetor pajak ke kas negara, bukti pemotongan berupa bukti potong atau SSP. Jadi kesimpulan dalam materi kali ini adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara bertahap dan tidak memberatkan wajib pajak. Pelunasan pajak dapat dilakukan melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Pemahaman mengenai pelunasan dan sistem pemungutan pajak dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.